Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Para satis, para hujjaj, Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa kembali bertemu pada malam Rabu ini dalam kajian kita malam ini, yaitu Fiqhus Syura. Mari kita membuka ta'lim dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa meninggal dunia. Wabil khusus para pewakaf dan pendiri Masjid Al-Falah ini, ala hazin niyah Masjid Al-Ikhwan ini, ala hazin niyah wa ala kulli niyatin salihah wal hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu, syura adalah ardul amri ala ahlihi listikhraj ra'i wa adillatihi minhum bimuraja'atil ba'di ilal ba'di lil wusuli ila aswabir rahim. Yang artinya syura itu adalah memaparkan sebuah perkara kepada ahlinya. Jadi disampaikan perkaranya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Ini nanti ada babnya kita bahas tentang ahli syura. Siapa mereka ahli syura? Untuk apa? Untuk meminta pendapat dan argumentasi mereka. Ini ada masalah seperti ini. Sampaikan kepada ahlinya, kita tanya gimana pendapatnya, apa argumentasinya. Bimuraja'atil ba'di li ba'di. Kemudian saling murajaah, saling menilai. Si A menyampaikan pendapat, nanti si B menilai pendapat tersebut. Begitu juga sebaliknya, si B menyampaikan pendapat, nanti si A menilai pendapat tersebut. Terus begitu, ya, dengan tukar menukar pendapat. Masing-masing pendapat menyampaikan argumentasinya atau dalilnya. Jadi bukan sekedar pendapat. Si A berpendapat, ini argumentasinya, nanti si B menilai atau mengomentarinya. Begitu juga sebaliknya. Jadi semua saling mengomentari, menilai, ya, mengkaji, mempelajari pendapat yang lain hingga sampailah kepada ila aswabir ra'i, pendapat yang paling tepat. Ya, jadi sekian pendapat yang disampaikan oleh ahli syura, ya, itu yang dituju adalah pendapat yang paling tepat. Bukan hanya paling benar, tapi paling tepat. Kenapa paling tepat? Karena nanti ada tujuan yang ingin dicapai dari musyawarah. Nah, tujuan tersebut, ya, harus tercapai. Jadi bukan sekedar benar dan salah, atau bukan sekedar paling benar, tapi paling tepat. Gitu. Nah, itulah disebut dengan syura. Nah, syura seperti ini, ya, kita dapati, ya, Rasul melakukannya. Ada masalah, Rasul kumpulkan sahabat. Rasul sampaikan ke sahabat, ini perkara seperti ini. Rasul minta pendapat mereka. Ya. Kemudian di akhir baru diputuskan. Begitu juga dengan sahabat yang sudahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lainnya seperti itu. Bahkan Al-Qur'an pun menggambarkan, ya, Nabi yang sebelumnya juga, Nabi Ibrahim juga menyampaikan kepada putranya, ini ada, saya mendapatkan wahyu dari Allah seperti ini, gimana pendapat kamu? Ya, Nabi
Syuaib juga menyampaikan pendapatnya ya kepada Nabi Musa, gimana pendapat kamu? Bahkan Allah Ta'ala ketika ingin menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi pun menyampaikan hal tersebut kepada para malaikat, gimana pendapatnya? Subhanallah. Padahal kan Allah nggak perlu ya gitu. Tapi apa tujuannya? Untuk mengajarkan umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus, lebih khusus lagi orang yang beriman, bahwasanya musyawarah adalah cara untuk mencapai pendapat yang terbaik, pendapat yang paling tepat, ya seperti itu. Nabi mungkin nggak butuh pendapat sahabat karena tinggal menunggu wahyu, ya tinggal menunggu wahyu, apalagi Allah lebih nggak butuh lagi. Tapi semua dalam rangka mengajarkan manusia, ya bahwasanya dalam perkara yang melibatkan orang banyak atau melibatkan beberapa orang itu diambil melalui proses syura. Bahkan mungkin masalah pribadi kita pun sebelum kita mengambil keputusan, ya itu akan lebih baik kalau kita berkonsultasi dulu, ya sebagaimana Nabi sabdakan, mana di ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidaklah ya ma khaba kecewa man istakhara orang yang beristikharah, wa ma nadima dan tidaklah menyesal man istasyara orang yang bermusyawarah. Jadi kita pun sebelum mengambil sebuah keputusan untuk diri kita, pengen nikah, ada ngelamar, tanya orang ini gimana nih si fulan, kan begitu. Ya kan, ingin beli rumah, tanya yang ngerti. Ya kan, ini gimana nih beli rumah, kan begitu. Ya. Bahkan kita mau beli hewan kurban pun nanya yang ngerti juga. Nah, begitu. Nah, itulah ya, surah seperti itu potretnya. Dan surah yang seperti ini langsung dari langit turunnya. Kenapa? Ada di Al-Qur'an. Ya, Allah mengatakan jadi surah ini adalah ta'limun rabbani. Ta'lim, pendidikan, pengajaran yang langsung dari Rabbul Alamin. Dari Rabbul Alamin. Nah, itulah surah. Nah, sekarang kita masuk pasal yang berikutnya tentang hukumnya. Apa hukumnya surah seperti yang tadi kita gambarkan? Apakah wajib ataukah sunnah? Ya, ataukah mubah? Karena hukum itu ada 5. Ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram. Makruh dan haram nggak mungkin ya, nggak mungkin, pasti nggak mungkin, masih makruh, haram. Nah, tinggal 3 nih, antara mubah, sunnah dan wajib. Nah, ternyata dalam kitab-kitab nggak ada juga yang berpendapat mubah, karena mubah itu antara mengerjakan dan tidak mengerjakan sama. Tapi kalau sunnah mengerjakan lebih baik daripada tidak mengerjakan sunnah. Nah, kalau wajib ya nggak boleh enggak. Nah, gitu. Nah, sehingga kesimpulannya tinggal 2 nih. Tinggal 2 pendapat. Ya, ada ulama yang mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Berarti kalau wajib, seorang pemimpin sebelum membuat sebuah keputusan atau sebuah kebijakan, wajib baginya untuk bermusyawarah bersama ahli syura. Itu yang mengatakan wajib. Berarti kalau mengatakan sunnah, hukumnya sunnah, berarti bukan wajib. Ya, berarti dikerjakan lebih baik daripada tidak dikerjakan. Nah, kalau wajib berarti harus, tidak boleh tidak. Nah, sehingga sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ikhtalafal fuqaha hal kana wajiban alaihi aw min babin nadbi tatiban liqulubihim. Ya. Para fuqaha ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala wa syawirhum fil amr, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengajak para sahabat bermusyawarah dalam segala perkara.
apakah perintah ini wajib ataukah sunnah? Nah, Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, nah berikut kita akan menjelaskan kedua pendapat tersebut. Ya, pendapat pertama yang mengatakan wajib, diantaranya Imam Ar-Razi, di mana beliau menyebutkan dalam tafsirnya, ya, dalam menafsirkan ayat wasyawirhum fil amr, beliau mengatakan zahirul amri lil wujub, yang zahir, yang nampak dari sebuah perintah menunjukkan kewajiban. Ya, jadi hukum asalnya setiap perintah itu wajib, dan ini yang dipahami oleh setiap orang. Ya, jadi namanya perintah pasti dipahami wajib. Apa buktinya? Buktinya kalau dia nggak bisa, dia minta maaf. Kan kalau nggak wajib, ya dicuekin aja. Wajib, nah kan begitu. Ya kan? Betul ya? Kan kalau kita perintah ke orang, pasti dia pahami wajib. Nggak mungkin dia paham selain wajib. Apa buktinya? Buktinya kalau dia nggak bisa, dia minta maaf, minta izin. Saya nggak bisa. Nah, ya kan? Tapi kalau nggak wajib, ya dicuekin aja, nggak wajib. Ya, seperti itu. Nah, itu namanya al-aslu fil amri lil wujub. Itu kaidah usul fikih. Hukum asal dari setiap perintah adalah kewajiban, kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan yang diinginkan bukan wajib, walaupun kalimat perintah. Contohnya, kan kita kalau doa apa? Rabbana ighfir lana. Ighfir fil amr. Apakah wajib bagi Allah? Enggak. Allah mau ampunin, ampunin. Enggak ampunin, terserah Allah. Yang firu liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Padahal kita Rabbi ighfir kan fil amr. Ya kan? Rabbana hab lana, hab fil amr juga. Ya kan? Nah, apakah wajib? Enggak wajib. Loh, kan fil amr kok enggak wajib? Berarti ada qarinahnya. Ada tanda yang menunjukkan amrun, perintah tersebut maknanya bukan wajib. Apa qarinahnya? Apa tandanya? Tandanya karena yang memerintahkan kedudukannya lebih rendah daripada yang diperintah. Yang memerintahkan manusia, yang diperintah Allah. Nah, berarti nggak wajib. Itu salah satu contohnya. Ya, contoh lain. Kulu washrabu wala tusrifu. Kulu washrabu, amrun, perintah. Perintah. Apakah wajib? Enggak. Kok nggak wajib? Ya nggak diperintah, tidak makan, apalagi diperintah. Perlu diperintah. Manusia nggak makan juga makan. Nah. Emang manusia makan setelah turun Al-Quran? Sebelum turun Al-Quran nggak makan? Makan, gitu. Artinya apa? Kalimat kulu walaupun fil amr, walaupun kata perintah, tapi mana bukan wajib, gitu. Maknanya ke yang lain itu apa? Itu namanya karunia. Silakan makan. Kalau kita pakai silakan makan ini dengan kalau bahasa kan pakai kata silakan makan. Makan minum, nah pakai perintah. Nah itu artinya kalau memang ada qarina atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya makna yang diinginkan bukan wajib, nah baru pindah kepada selain yang wajib. Tapi kalau nggak ada, nah berarti maknanya adalah wajib. Nah di sini wasyawirhum fil amr, berarti zahir dari amr di sini adalah wujub. Nah, ya, jadi Imam Ar-Razi dalam tafsirnya mengatakan zahirul amri lil wujub, yaqtadi al wujub. Jadi firman Allah Taala, ya, wasyawirhum bil amr, itu menuntut kewajiban. Yang lainnya adalah Ibnu Atiyah dalam Al-Jami' ila Ahkamil Quran, sebagaimana dikutip oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, ya, Ibnu Atiyah mengatakan, wa syura min qawaidis syari'ati wa azaimil ahkami man la yastashiru ahlal ilmi wad dini fa azluhu wajibun. Hada ma la khilafa fihi. Asyura, syura adalah min qawaidis syariah, merupakan fondasi syariah.
wa azaimal hukmi, termasuk hukum-hukum yang sudah paten. Ya, berarti nggak mungkin dinasakh namanya. Ya, sudah paten gitu. Ya. Man la yastashiru ahlal ilmi wad din, siapa yang tidak minta pendapat atau tidak bermusyawarah kepada ahli ilmu dan ahli agama, fa azluhu wajibun, maka diwajib dicopot dari jabatannya. Jadi kalau ada pemimpin nggak musyawarah, apa putusin sendiri, nggak pakai nanya sono, nggak pakai nanya sini, nggak pakai musyawarah, nah turunin aja dan ganti. Fa'azluhu wajibun. Hada ma la khilafa fi, ya. Ini adalah hal yang tidak ada orang berbeda pendapat. Ya, jadi kalau ada ketua putusin apa-apa nggak pakai musyawarah, putusin aja. Ya, apalagi misalkan nih Pak RT, besok kita kerja bakti, nggak pakai musyawarah, suruh kerja sendiri. Nah, gitu. Nah, itu memutusin kerja bakti besok nggak pakai musyawarah. Ya kan, udah kerja sendiri sono kan gitu. Ya kan, musyawarah dulu, gimana kalau besok kita kerja baktinya? Kan nanya dulu. Jangan asal putusin aja tanpa musyawarah, ya. Di fa'azluhu wajibun, pemimpin yang seperti ini wajib diturunkan dari jabatannya. Kenapa? Karena dia termasuk mustabid. Apa mustabid? Ya, bertindak sewenang-wenang. Ya, tidak bermusyawarah. Adapun Imam Mawardi, ya, dalam kitabnya Ahkam Sultaniyah, ya, mengatakan ma yalzamu min amir jashi fi siyasatihim, hal-hal yang wajib bagi pemimpin, ya, amir jash artinya kalau kita mungkin kayak panglima militer, ya, mungkin kalau jabatan militer namanya apa, kalau Pangdam gitu ya, apa namanya istilahnya, kan angkatan darat, angkatan laut, ya kan Kasat gitu ya. Nah, kepala staf angkatan darat, kepala staf angkatan, termasuk yang tertingginya apa? Panglima tinggi ya, panglima tertingginya kan. Nah, begitu. Itu Amirul Jaish namanya. Ya, fi siyasatihim, dalam memimpin, ya, di antaranya ini ada beberapa perkara, di antaranya yang nomor 8, ayyushawira dawi ra'i fi ma'udila. Ya, dia bermusyawarah orang-orang yang memiliki pendapat yang diakui fi ma'udila, dalam hal-hal yang rumit, wa yarja' ila ahli ilmi fi ma ushkila, dan dia merujuk kepada ahli ilmu dalam hal-hal yang sulit, liya'mal khata', agar aman dari kesalahan, wa salama minaz zulal, dan selamat dari ketergelinciran, fayakunu minaz zafri aqrab, sehingga lebih dekat dari kemenangan. Ya, jadi kata Imam Mawardi, seorang pemimpin itu mesti harus, ya, mengajak musyawarah orang-orang yang memiliki pendapat yang baik, mengajak ahli ilmu, agar apa? Agar pemimpin tadi selamat dari kesalahan, selamat dari ketergelinciran, sehingga lebih dekat kepada kemenangan. Nah, ini yang Rasul contohkan. Sebelum perang Rasul ngumpulin sahabat, ya, musyawarah dulu, ya, gimana taktiknya, gimana siasatnya, dan seterusnya, begitu. Ya, itu menurut pendapat Imam Mawardi, ya, yang mengatakan wajib, gitu. Dan juga dan juga Abu Bakar Al-Jassos, ya, dalam tafsirnya, ya, tafsir ayatil ahkam, gitu. Beliau juga berpendapat bahwasanya perintah Allah Ta'ala wa syawirhum fil amr adalah menunjukkan kewajiban. Bahkan beliau, ya, membantah orang yang berpendapat bahwasanya perintah tersebut hanya untuk menyenangkan hati sahabat. Karena nanti pendapat yang kedua mengatakan demikian. Disebutkan juga dalam kitab Kasyaful Qina, ya, bab mayazamul imama wal jaish, bab tentang apa yang harus bagi seorang imam dan pemimpin perang. Wa yusyawira fi amr jihad dza ra'i wad din, bermusyawarah dalam perkara jihad kepada orang-orang yang ahli
dalam berpendapat dan dalam agama. Imam Syaukani juga mengatakan ya bahwasanya Al-Hadawiyah ya berpendapat wajib bagi imam untuk bermusyawarah kepada ahli ilmi dan minta pendapat mereka ya berdasarkan firman Allah wa syawirhum fil amr ya. Dalam kitab Syarh Nail wa Syifaul Alil ya disebutkan bahwasanya al-masyurah 'alal imam fardun, musyawarah bagi imam hukumnya wajib. In tarakaha kafaro, jika dia meninggalkan berarti kufur. Jadi orang yang meninggalkan hal yang wajibnya sangat jelas seperti meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan zakat, itu sebagian ulama mengatakan kafir, tapi sebagian mengatakan fasik jika dia tidak mengingkari kewajiban. Orang ya meyakini kewajiban sholat tapi nggak sholat, nah dia nggak kafir, cuma fasik. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang meninggalkan sholat kafir, begitu ya, karena Nabi mengatakan man tarakaha faqad kafara, hanya kembali kepada sholat. Karena itu potongan hadis ya, dari hadis yang pertama ya, barang siapa meninggalkan sholat berarti telah kafir. Artinya perkara-perkara yang hukumnya wajib dan kewajibannya sudah sangat jelas, maka orang yang meninggalkannya dihukumi kafir. Itu menurut sebagian ulama. Tapi menurut sebagian lain tidak kafir, hanya fasik kalau dia tidak meyakini perkara tersebut adalah wajib. Tapi kalau dia meyakini tidak wajib, nah itu baru kafir. Misalkan sholat nggak wajib, nah itu baru kafir. Tapi kalau dia meyakini sholat wajib, sekalipun dia nggak sholat, nah itu nggak kafir. Nah cuma disini dikatakan ya intar kafaro. Ya, jika dia meninggalkannya berarti dia sudah kufur. Laku kufur. Ya begitu. Makanya dikatakan wa idza syaratal muslimun wajabat. Jika kaum muslimin ketika mengangkat pemimpin dan mensyaratkan pemimpin itu wajib bermusyawarah, maka wajib baginya. Wa in taraka kafara wa zalat imamatuhu. Kalau dia meninggalkan apa yang disyaratkan tadi, maka berarti dia telah kufur dan imamatuhu ya kedudukannya sebagai imam zalat, hilang. Ya. Jadi kalau pemimpin yang otoriter yang bertindak sewenang-wenang tanpa bermusyawarah terlebih dahulu, tanpa meminta pendapat, nah itu boleh diturunkan. Ya, ini menurut pendapat yang mengatakan wajib. Nah, itu diantara ulama-ulama ya yang terdahulu. Kini kita mengutip dari ulama-ulama ya di zaman sekarang. Di antaranya Dr. Yahya Ismail ya dalam kitabnya ya Manhajus Sunnah fil alaqah bainal hakim wal mahkum. Ya, Manhajus Sunnah ya. Jalan sunnah dalam hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Di sini beliau mengatakan wa qal amru biluzumi syura fi dzikril hakim wa ja'alaha wasfan laziman lil mu'minin. Telah ada perintah tentang kewajiban syura dalam Al-Quran dan disebutkan sebagai sifat yang menempel bagi setiap mukmin. Ya, wa syawiru bil amr, nah, ini amrun perintah. Wa amrum syura bainahum, nah, ini sifat orang mukmin. Ya, jadi dikatakan al-amru biluzumi syura, ya, perintah untuk selalu bermusyawarah. Yang lain juga di sini Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan ya dalam kitabnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Dawi Nusus Syariah wa Maqasidiha, dia mengatakan idza kana ra'il imam aw waliyul amr ya yu'malu bihi fi ma bayyanahu min qabl ay fi ma la nasafihi. Jika pendapat imam ya, atau pejabat-pejabat lainnya ya, itu diamalkan dalam hal yang tidak ada teksnya dalam Quran atau hadis, wa fi ma yahtamilu wujuhan iddah, atau perkara yang mengandung ya
penafsiran lebih dari satu. Wa fil masalih mursalah, dalam perkara masalah mursalah, fal wajib ayatimma dzalika ba'da musyawarati ahli ra'yi wal ikhtisas. Maka wajib hal tersebut berlangsung setelah musyawarah kepada ahli ra'yi dan orang-orang yang ahli di dalamnya. Jadi kalau Al-Quran tidak menetapkan, hadis Nabi tidak menetapkan, maka pemimpin diberikan kewenangan untuk menetapkan. Ya, contohnya di Al-Quran nggak ada undang-undang lalu lintas. Di hadis juga nggak ada undang-undang lalu lintas. Lalu pemerintah membuat undang-undang lalu lintas. Ya, di jalan raya misalkan wajib pakai helm, wajib pakai sabuk pengaman dan seterusnya tuh. Ya. Nah, itu diperbolehkan ya pemerintah untuk membuat undang-undang seperti itu karena di Al-Quran tidak ada, di hadis tidak ada, selama dapat mewujudkan kemaslahatan. Ya. Tapi kalau udah ada ya nggak dibuat lagi. Ya, misalkan pemerintah nggak perlu buat undang-undang khamar dilarang, udah ada, emang khamar dilarang. Judi dilarang, emang udah ada, nggak perlu dibuat lagi. Yang ada bukan dibuat namanya, yang ada istilahnya nama apa ya? Jadi dari Al-Quran jadikan undang-undang, apa nama istilahnya? Kodifikasi, ya. Jadi dari Al-Quran jadikan undang-undang atau hukum positif. Contohnya undang-undang pernikahan, ya kan? Undang-undang apalagi pewarisan, undang-undang zakat, undang-undang wakaf, itu kan pada ada itu. Nah, jadi dari Al-Quran, hadis, fikih, ya, nah, diubah menjadi hukum positif. Jadi bukan buat baru, bukan. Kenapa harus demikian? Ya, karena kita bukan negara Islam. Ya, jadi hakim nggak bisa mengutip Al-Quran, hakim nggak bisa mengutip hadis. Hakim nggak bisa mengutip buku fikih. Hakim hanya bisa mengutip buku-buku undang yang sudah disahkan oleh legislatif dan presiden. Nah, makanya diundang-undangkan dulu begitu, ya kan? Kalau nggak ada undang-undangnya ya nggak mengikat jadinya. Ya. Nah, tapi itu pemerintah bukan membuat, tapi hanya merubah dari Al-Quran, hadis, ya, buku-buku fikih menjadi undang-undang. Nah, itu kalau yang udah ada, yang belum ada, silakan bikin. Silakan bikin, nggak apa-apa, boleh. Tapi sebelum membuat undang-undang atau aturan-aturan tadi harus bermusyawarah dulu. Ya, harus bermusyawarah terlebih dahulu. Ya. Jangan memutuskan tanpa bermusyawarah. Ya, nggak boleh. Ya, dikatakan fal wajib ayatimma dzalika ba'da musyawarah. Maka wajib hal tersebut terlaksana atau terjadi setelah bermusyawarah bersama ahlu ra'yi wal ikhtisas, orang-orang yang ahli dalam perkara tersebut, ya, wasu'alu ahli dzikri wal khibrah, dan bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman. Ya, makanya ada staf ahli, kan gitu ya. Kan setiap anggota DPR punya staf ahli. Kenapa? Anggota DPR-nya nggak ahli sebenarnya, kagak. Ya betul ya. Nah, anggota DPR-nya artis, ahli apaan? Kan begitu faktanya, ya kan? Nanti komisi hukum ternyata bukan ahli hukum. Komisi ekonomi bukan ahli ekonomi. Itulah politik begitu. Makanya kalau bisa nanti milih jangan yang nggak ahli, ya, kenalin orangnya, jangan asal pilih, ya kan? Kenapa? Jadi buang-buang duit. Anggota DPR dikasih duit, akhirnya ngangkat lagi staf ahli lagi, kan begitu, ya kan? Dan yang lebih parahnya lagi nih, staf ahlinya udah nyusun draft sesuai dengan ilmunya, sama DPR diubah demi kepentingan politik. Nah, kan begitu faktanya. Nah, itulah resikonya demokrasi, bukan surah. Karena kalau demokrasi kan suara terbanyak, bukan suara terbenar. Ya, suara terbanyak, bukan suara paling
benar. Yang gitu. Seandainya di DPR membolehkan penjualan miras, ya udah boleh. Gimana demokrasi? Begitu, namanya juga demokrasi. Itulah yang seperti itu. Ya. Nah, jadi nanti di DPR ada staf ahli lagi, begitu. Ya. Gitu. Nah, kalau presiden, ya dulu zaman Orde Baru ada namanya Dewan Pertimbangan Agung, gitu kan. Kalau zaman sekarang ada penasihat presiden, Watim Pres, ya kan? Watim Pres, Dewan Pertimbangan Presiden. Nah, benar. Itu ahli syuranya itu. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian kita kutip dari yang lainnya, Dr. Ahmad Usari mengatakan, wa bidzalika asbal amrul ilahi wajibat tatbiq. Gitu. Dengan demikian perintah ilahi tadi menjadi wajib dilaksanakan. Binisbati di akhzirai fi umurul muslimin. Dalam perkara mengambil pendapat ya, tentang urusan-urusan kaum muslimin. Wa tabaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam asyura fi katsir min umurul muslimin. Rasul sudah menerapkan surah dalam banyak perkara dalam urusan kaum muslimin. Farid Abdul Khalid juga mengatakan wa rajih bainul ulama fi hukmi surah wajibun mafrudun alal hukam. Ya. Pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah hukum surah adalah wajib. Ya, sehingga wajib bagi para pemimpin ayyushawiral ummata fil umuril 'ammah. Wajib bermusyawarah kepada umat dalam hal terkait dengan urusan orang banyak. Ya. Abdul Qadir Auda juga mengatakan bahwasanya surah adalah ya faridatun islamiyatun wajibatun alal hakimin wal mahkumin. Ada faridah, kewajiban Islam yang wajib bagi seluruh pemimpin dan orang yang dipimpin. Ya, begitu. Nah, sehingga ya bisa disebutkan dari pendapat tadi hukum surah adalah wajib. Adapun dalilnya adalah ya yaitu ayat yang kita sudah ulang-ulang ya, surah Al-Imran ayat 159, firman Allah Ta'ala wa syawirhum fil amr. Ya, di sini Allah Ta'ala perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak para sahabat bermusyawarah, dan perintah adalah untuk kewajiban. Ya, kewajiban, dan tidak ada faktor yang memalingkan dari wajib kepada yang lain. Ya, maka kewajiban ini berlaku untuk Rasul dan juga untuk seluruh. Nah, ya begitu yang dikatakan ya, dalam tafsir, dalam kitab Asyura fi Al-Quran wa Sunnah. Yang gitu. Nah, sehingga seandainya Rasul yang sudah jelas beliau tinggal menunggu wahyu, Allah perintahkan untuk bermusyawarah. Apalagi kita yang nggak dapat wahyu. Ya, artinya apa? Kalau Rasul berpendapat salah, wahyu akan meluruskan. Nah, kalau kita salah, nggak ada wahyu yang lurusin. Nah, makanya kita perlu bermusyawarah. Gitu. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah wa amruhum syura bainahum. Ya. Perkara mereka dimusyawarahkan sesama mereka. Nah, di sini dikatakan ya, Allah Ta'ala menyebutkan syura sebagai sifat di antara sifat-sifat orang-orang beriman. Disebutkan bersamaan dengan salat dan zakat. Karena disebutkan pertama alladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada 4 perkara dalam ayat ini. Yang pertama istajabu li rabbihim, menjawab panggilan Allah Ta'ala. Yang kedua aqamus salat, mendirikan salat. Yang ketiga amruhum syura bainahum, bermusyawarah. Yang keempat wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan harta mereka. Nah, di sini menjawab panggilan Allah wajib. Mendirikan salat wajib. Zakat wajib. Biasanya sesuatu yang disebutkan bersamaan hukumnya sama. Nah, kalau menjawab panggilan Allah wajib, mendirikan salat wajib, zakat wajib, maka surah juga wajib. Ya, itu dalam bahasa dalam ilmu nahwu namanya ataf.
Ya, kalau ataf itu hukum sama, ya, dengan ma'tufnya sama. Kan di sini pakai wa. Istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, waw itu namanya waul ataf. Ya kan? Maka hukumnya sama semua. Saya makan nasi dan semur dan apa lagi. Nah, dan-dannya kan menunjukkan sama semuanya dimakan gitu. Ya, berarti penyebutan surah bersamaan dengan perintah sholat, bersamaan dengan menjawab panggilan Allah, bersamaan dengan zakat yang kesemuanya wajib, berarti surah ya menunjukkan wajib tuh. Ya, seperti itu yang dikatakan ya oleh Dr. Fatih Adarini dalam kitabnya Khosais Tasyri' al-Islami ya was-siyasah. Ya, gitu. Ya. Dan juga dikatakan ya ini oleh Imam Alusi. Nah, ini kalau kita lihat susunan ayatnya, istajabu jumlah ismiyah, aqamus shalah, maaf saya ulangi lagi, istajabu li rabbihim jumlah fi'liyah, fi'lun ya, wa aqamus sholata jumlah fi'liyah, fi'lun juga, amruhum syura bainahum jumlah ismiyah karena amruhum ismun, kemudian mimma razaqnahum yunfiqun jumlah fi'liyah lagi, fi'liyah ismiyah fi'liyah. Apa sih beda jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah? Dalam bahasa Arab perbedaan yang paling ya menonjol antara ismun dan fi'lun apa? Fi'lun menunjukkan sesuatu yang terjadi pada masa tertentu. Mungkin terjadi di masa lalu seperti fi'il madi, ya kan? Kalau terjadi di masa yang akan datang atau sekarang namanya fi'il mudhari'. Nah, kalau ismun sesuatu peristiwa yang terjadi tanpa ya menetapkan kapan waktunya. Artinya apa? Selalu terjadi, dahulu terjadi, sekarang terjadi, yang akan datang juga terjadi, maka pakainya ismun. Jadi kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang terjadi di masa lalu, di sekarang dan akan datang, itu pakainya ismun. Ya kan? Pakainya ismun. Ya. Nah, kalau seandainya terjadinya di waktu lalu aja, pakainya fi'il madi. Kalau yang akan datang, berarti fi'il mudhari'. Berarti kalau fi'lun menunjukkan sesuatu terjadi pada masa waktu tertentu. Tapi kalau ismun sesuatu yang ada dan selalu ada di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Nah, di sini ketika bicara musyawarah pakainya ismun. Artinya apa? Mestinya musyawarah itu selalu. Kemarin kita musyawarah, sekarang musyawarah, besok musyawarah, berarti selalu bermusyawarah. Ya, seperti itu. Itu kata Imam Alusi ya dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Nah, sehingga ya salat yang hukumnya wajib, zakat hukumnya wajib, menjawab panggilan Allah hukumnya wajib, maka surah juga hukumnya wajib. Ya. Nah, kemudian dalil yang berikutnya kaidah fikih. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Yang artinya ma la yatimul wajibu. Sesuatu yang mana suatu kewajiban tidak bisa terlaksana illa bihi kecuali dengannya fahuwa wajibun, maka sesuatu tersebut juga wajib. Contohnya kita disuruh betulin genteng bocor. Bisa nggak betulin genteng bocor tanpa naik ke atap? Nggak bisa kan? Berarti perintah memperbaiki genteng bocor sudah termasuk perintah untuk naik ke atas. Nah, gitu. Nggak perlu sebutin naik ke atas betulin genteng, nggak perlu, cukup betulin genteng, udah cukup. Ya kan? Allah perintahkan kita haji. Bisa nggak haji tanpa melakukan perjalanan ke Mekah? Nggak bisa kan? Berarti perintah ibadah haji sudah termasuk perintah untuk melakukan perjalanan. Nah, itu namanya la yatimul wajibu illa bihi.
suatu perkara yang mana tidak bisa terlaksana tanpa perkara yang lain, maka perkara yang lain ini hukumnya wajib juga. Ya, seperti itu. Nah, syura ya, jika tidak dilaksanakan membuat orang jadi nggak bersatu. Kalau diajak syura kan, kalau bahasa kita dianggap. Nah, gue nggak dianggap, kenapa nggak dianggap? Nah kan begitu, ya kan? Gue nggak dianggap apa? Kenapa nggak diundang? Nah kan begitu, ya kan? Sementara al-ulfah wa ta'lif, kebersatuan kebersamaan umat itu mesti ada, mesti terwujud. Caranya gimana? Kalau ada masalah ajak ngomong, jangan ngambil keputusan sendiri, lama-lama bubar. Apa? Gue nggak dianggap. Ada pernah gara-gara nggak ada ajak musyawarah ke masjid kagak. Gue nggak ke situ lagi dah. Kan begitu. Nah, ya. Nah jadi surah itu salah satu faktor yang besar yang bisa menjadikan umat bersatu. Ya, umat bersatu. Makanya nih, subhanallah nih yang nyusun Pancasila nih. Sila keempat musyawarah, sila ketiga persatuan. Ya, makanya kalau mau melaksanakan, menerjemahkan Pancasila, mulai dari keadilan sosial. Keadilan sosial wujud, pemerintah akan didukung. Nah, kan gitu, ya kan? Kan sila keempat kan pemerintah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Berarti kan tentang pemerintah kan? Kan begitu. Ya kan? Keadilan sosial terwujud, pemerintah pasti didukung, otomatis rakyat sejahtera. Keadilan sosial terwujud, bukan hanya kelompok tertentu doang yang diperhatiin, semua dapat perhatian. Keadilan sosial semua tertentu, maka pemerintah otomatis akan didukung, kerakyatan yang dipimpin. Nah, berarti bicara tentang apa? Pemerintahan. Gimana cara memimpin pemerintahan? Kebijaksanaan. Berarti pemerintah harus bijaksana. Gimana cara ngambil keputusan? Dalam permusyawaratan. Berarti harus musyawarah. Semua diajak, nggak perlu, perwakilan aja. Kan begitu. Ya, yang nyusun Pancasila itu dapat ilham dari Allah. Ya, kalimatnya singkat, tapi mana jelas. Kerakyatan yang dipimpin. Ini rakyat perlu dipimpin. Gimana cara mimpinnya? Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Jadi hikmat yang memimpin, ya, bukan individu. Hikmat artinya apa? Berarti individu ketika membuat kebijakan harus hikmat dan kebijaksanaan. Gimana prosesnya? Dalam permusyawaratan. Nah, kalau permusyawaratan terlaksana, pemerintah mengambil kebijakan musyawarah dulu, tanya ahlinya dulu, maka persatuan akan terwujud. Persatuan Indonesia. Nah, kalau orang bersatu, ya kemanusiaan pasti terwujud lah, namanya bersatu. Nggak ada yang berantem, nggak ada yang main kata-kataan, nggak ada ngebully. Kemanusiaan, apa namanya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bersatu pasti beradab, ya kan? Gitu. Otomatis pada mau ibadah juga ketuhanan yang maha esa, subhanallah kan. Silakan. Jadi dengan surah persatuan bisa terwujud karena setiap elemen, setiap individu diakui keberadaannya, diajak bermusyawarah, diminta pendapatnya. Ya, persatuan bisa terwujud. Ya. Baik dalam skup yang kecil, di rumah yang lebih luas, di RT misalkan, dan seterusnya, di lingkungan masjid, ya gitu. Diajak bicara, gitu. Ya. Nah, jadi masing-masing merasa keberadaannya diakuin, ya. Dengan demikian persatuan bisa terwujud. Itulah penjelasan tentang pendapat yang pertama yang mengatakan wajib, ya, dan juga penjelasan tentang argumentasi dan dalil mereka. Gimana dengan pendapat yang mengatakan mandub? Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi pertemuan yang akan datang. Sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Ya. Ya,
Allah, ini doa Nabi untuk sahabat yang bernama Ibnu Abbas ya. Gitu. Ya. Allahumma faqihna fiddin. Apa mana faqaha? Yafqahu. Artinya memahami ya dengan pemahaman yang mendalam. Nah, itu faqah. Beda dengan fahima. Kalau fahima ya fahamu itu umum, paham. Tapi kalau faqaha pemahaman yang mendalam. Nah, itu bedanya. Gitu ya. Nah, berarti faqihna, jadikanlah kami paham fiddin, dalam perkara agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami ta'wil. Apa ta'wil? Ta'wil itu memperluas makna, memperdalam makna. Jadi kalau kalimat ada maknanya, kita pengen lebih dari itu. Ya, lebih dari itu. Misalkan kayak kita kemarin ya, mempelajari surah Al-Fatihah dan tafsirannya, itu termasuk ta'wil. Ya kan? Alladzina an'amta 'alaihim. Maknanya apa? Orang-orang yang memberikan nikmat. Nah, ta'wilannya apa? Nah, kan gitu kan? Itu namanya ta'wil. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami ta'wil. Jadi kita enggak merasa cukup dengan terjemahan, tapi kita ingin ta'wilannya juga. Itu doa Nabi ya. Allahumma faqihu ya, kan kalau beliau kan faqihu berarti kan Nabi mendoakan sahabat tadi. Nah, kalau kita untuk diri kita, Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya berikanlah kami pemahaman yang mendalam tentang agama, ya kan? Dan ajarilah kami ta'wil. Karena kalau kita paham agamanya cuma di permukaan, itu salah satu yang menyebabkan orang-orang yang berpikiran ekstrim dalam Islam. Ya, kelompok-kelompok yang ekstrim itu karena Islamnya dangkal. Kalau Islamnya mendalam, nggak ada yang ekstrim, nggak ada, dijamin nggak ada. Ya, ulama-ulama yang rasikhuna fil ilmi, yang ilmunya mengakar, ya, yang ilmu mendalam, nggak ada yang ekstrim. Ya nggak ada. Tapi yang ilmunya di atas doang, nah itu yang ekstrim. Misalkan qatilul musyrikina kafah, nah itu yang terjemahnya doang tuh. Bunuh orang musyrik, nah begitu doang udah, nah kan gitu kan. Nah tawilannya nggak dibaca, gitu kan. Tawilannya nggak dibaca gitu. Atau tadi mantarka faqad kafara, orang yang meninggalkan sholat kafir, kafir bunuh, main bunuh aja. Itu namanya nggak belajar takwilnya, karena ilmunya di permukaan doang. Nah itulah perlunya kita faqihna fiddin dan alimna ta'wil. Ya, orang yang pemahamannya tentang agama mengakar mendalam nggak mungkin ekstrim. Mustahil dan gak pernah terjadi. Makanya itu perlu kita belajar mendalam, gak cukup sekedar di permukaan. Ya, untuk apa? Menghindari sikap ekstrim tadi. Ya, itu tambahan dikit ya. Makanya kita ilmu jangan setengah-setengah. Setengah-setengah bahaya ya. Gitu. Apalagi baca judul doang udah kesimpulan. Baca judul doang udah menyimpulkan, jangan. Benar kejar Pak ya. Baik. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Pekan depan kita lanjutkan kajian-kajian berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa aqiqna bit taqwa wal istiqamah wa inna adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.